Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara adidaya ekonomi dunia. McKinsey, institusi konsultan global, dalam analisis terbarunya, memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Posisinya naik sekitar 10 peringkat dibandingkan tahun 2019. Artinya, Indonesia akan mengalahkan Italia, Rusia, dan Korea Selatan. Tahun lalu, ketika pandemi sedang menggila, ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi hingga 2,07%. Kini sejumlah lembaga memproyeksikan Indonesia akan kembali pulih dengan pertumbuhan yang sangat positif. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9% pada 2021 dan 5,4% pada tahun 2022. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi 4,3% dan 5,8%, sementara Bank Pembangunan Asia atau ADB sebesar 4,5% dan 5%. Hasil riset ini bukan tanpa alasan. Pada tahun 2021, pendapatan domestik bruto nominal Indonesia sebesar 1,19 triliun dolar atau sebesar 17.850 triliun rupiah, atau berada pada posisi 16 dunia di atas Arab Saudi, Belanda, dan Swiss. Sedangkan pendapatan domestik bruto paritas daya beli atau GDP PPP yang menunjukkan kekuatan daya beli dan nilai tukar mata uang, posisi Indonesia justru semakin top. Indonesia berada di posisi ke-7 dunia dengan PDB sebesar 3,99 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 59.850 triliun rupiah. Posisi Indonesia berada di belakang Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, dan Rusia. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5%, Indonesia punya peluang yang sangat besar menjadi negara adidaya ekonomi dunia. Banyak sekali faktor yang dimiliki Indonesia yang bisa memperkuat prediksi lembaga dunia tersebut. Aspek pertama, dalam industri otomotif yang merupakan salah satu sektor industri utama di Indonesia dalam kontribusinya terhadap PDB nasional, Indonesia mengalami transisi yang luar biasa karena berubah dari hanya menjadi tempat produksi mobil untuk diekspor, terutama untuk wilayah Asia Tenggara, menjadi pasar penjualan mobil yang sangat besar karena meningkatnya produk domestik bruto per kapita di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN tentunya menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan mobil tahunan di ASEAN, diikuti oleh Thailand pada posisi kedua. Indonesia tidak hanya memiliki populasi yang besar, tetapi juga ditandai dengan memiliki kelas menengah yang berkembang pesat. Bersama-sama, kedua faktor ini menciptakan kekuatan konsumen yang kuat. Beberapa tahun lalu, Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand yang menguasai sekitar 43% market share dan Indonesia yang menguasai 34% market share. Dengan adanya pertumbuhan yang subur di beberapa tahun terakhir, Indonesia akan menggeser posisi Thailand dalam beberapa tahun ke depan. Industri kendaraan bermotor nasional ditargetkan menjadi pemain global dan ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak maupun kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Rencana besar ini ternyata tidak main-main. Dengan regulasi investasi yang semakin mudah, biaya tenaga kerja yang kompetitif, dan semakin bertumbuhnya kelas menengah, berbagai pembuat mobil global seperti Toyota dan Nissan telah memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran untuk mengekspansi kapasitas produksi mereka di Indonesia dan mungkin akan mengubahnya menjadi tempat pusat produksi mereka di masa depan. Perusahaan-perusahaan lain seperti General Motors telah kembali ke Indonesia setelah GM menutup pabriknya di Indonesia beberapa tahun sebelumnya untuk memasuki pasar yang sangat menguntungkan ini. Bahkan yang terbaru dan paling menggemparkan adalah Hyundai Motor dari Korea telah menginvestasikan dana sebesar 13 triliun rupiah untuk membangun pabrik produksi mobil Hyundai pertama di Asia Tenggara yang berada di Indonesia. Sehingga tidak heran teman-teman akan melihat banyak sekali mobil-mobil baru keluaran Hyundai yang memang dibuat di Indonesia, seperti Creta, Ioniq 5, dan Palisade. Yang kedua, dari segi infrastruktur. Indonesia saat ini tengah membangun besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Tiongkok 20 tahun lalu. Memang Indonesia berupaya mereplikasi kesuksesan Tiongkok saat ini yang telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia dan diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia nomor 1 mengalahkan Amerika pada tahun 2024.
Indonesia bahkan mengebut penyelesaian beragam megastruktur tersebut untuk mempercepat Indonesia menuju salah satu ekonomi terbesar dunia. Indonesia sedang membangun jalan tol Trans Sumatera senilai 476 triliun rupiah yang menghubungkan seluruh pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.704 km, dan ini akan memangkas waktu dan biaya perjalanan orang dan barang sehingga roda perekonomian akan berjalan lebih cepat. Kita tengah membangun 7 kilang minyak raksasa di Tuban, Jawa Timur, Bontang, Kalimantan Selatan, kilang Balongan di Jawa Barat, kilang Cilacap di Jawa Tengah, kilang Dumai di Riau, kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan kilang Pelaju di Sumatera Selatan dengan total nilai 668 triliun. Kita tengah membangun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 80 triliun. Kita juga tengah membangun PLTU terbesar di benua Asia, tepatnya di Batang, Jawa Tengah, senilai 56,7 triliun rupiah. Kita juga tengah membangun Pelabuhan Patimban yang merupakan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia dengan nilai 43,2 triliun yang nantinya akan berfungsi untuk mengurangi kelebihan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priuk yang saat ini masih menjadi pelabuhan utama di Indonesia. Kita juga tengah membangun LRT Jabodetabek senilai 29,9 triliun yang akan menghubungkan wilayah metropolitan terbesar kedua di dunia ini menjadi semakin baik. Kita juga tengah membangun IKN Nusantara, calon ibu kota negara kita yang terbaru. Impian Indonesia hampir beberapa dekade ini yang baru kali ini bisa akan terwujud. Dengan pembangunan IKN yang berada di tengah-tengah Indonesia, diharapkan pembangunan Indonesia akan semakin merata. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan muncul dan pendapatan masyarakat Indonesia akan semakin meningkat secara merata. Tidak hanya di wilayah tertentu saja seperti wilayah-wilayah yang sudah matang secara ekonomi. Dan sejumlah proyek-proyek besar yang sudah selesai dibangun seperti MRT Jakarta senilai 39,5 triliun yang menjadikan moda transportasi urban kita sudah sejajar dengan kota-kota utama dunia. Juga ada sirkuit internasional Mandalika yang beberapa waktu lalu ditunjuk oleh MotoGP Internasional sebagai tempat pelaksanaan kejuaraan MotoGP tingkat dunia. Jangan lupakan juga yang paling fenomenal dan menjadi sorotan mata dunia terbaru, yakni Jakarta International Stadium yang menjadi stadion terbaik dunia saat ini, dan sirkuit Formula E Jakarta yang juga di bulan lalu ditunjuk sebagai tempat perhelatan kejuaraan mobil listrik atau Formula E Internasional. Wow, sangat membanggakan. Mungkin banyak hal yang terpaksa ditunda dan dipotong untuk sementara waktu, karena harus mempercepat penyelesaian proyek besar ini, karena kita harus membuat pilihan. Pemerintah tentunya sudah mengkaji dan menimbang berbagai hal, dan pemotongan serta penundaan tersebut akan sangat membantu Indonesia mencapai posisi ekonomi terbesar dunia tersebut. Mari kita dukung dan doakan dengan tetap sambil kita awasi dan kita beri masukan kepada pemerintah agar pengelolaannya bisa tepat sasaran dan benar-benar untuk kepentingan bangsa kita. Dari sisi ketahanan ekonomi, Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia adalah segelintir negara yang kuat secara ekonomi dalam menangkis dampak pandemi dibandingkan negara lain. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, banyak sekali negara yang sangat terguncang perekonomiannya sehingga mengganggu rantai pasok global. Namun sebaliknya, Indonesia justru dapat meningkatkan ketahanan ekonominya dengan memperbaiki sistem kesehatan, pangan, dan pariwisata domestik secara bersamaan. Dari sisi pertanian, data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO menunjukkan nilai produksi pertanian Indonesia menempati peringkat 5 tertinggi di dunia dengan nilai 111,1 miliar dolar Amerika. Dengan nilai ekspor menduduki posisi ke-11 global, yakni senilai 36,1 miliar dolar Amerika. Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam produksi minyak sawit dengan nilai produksi 46,8 juta ton minyak sawit atau menguasai lebih dari setengah produksi minyak sawit dunia. Hal ini tidak lain adalah berkah dari populasi yang besar yang membuat konsumsi domestik menjadi kekuatan perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Dari segi pertambangan, Indonesia juga merupakan pemimpin dunia dalam sejumlah bahan tambang. Batu bara contohnya, menjumbang 11,2% dari total ekspor Indonesia dengan hasil tahunan sebesar 22,1 miliar dolar Amerika. Indonesia sendiri merupakan pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia dengan paksa pasar sebesar 15,6% setelah Australia.
Untuk sektor migas, Indonesia adalah pengekspor gas bumi terbesar ke-8 di dunia dan memiliki pangsa pasar sebesar 3,62% dengan nilai 299 miliar dolar Amerika. Dan untuk tembaga, Indonesia adalah eksportir terbesar keempat di dunia dengan pangsa pasar sebesar 6,6% setelah Chili, Peru, dan Australia. Dan satu lagi, Indonesia juga memiliki tambang emas Grasberg di Tembagapura, Timika, Papua yang merupakan tambang emas terbesar di planet ini. Nah, dengan modal yang sangat banyak ini, tidak salah tentunya bahwa Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Tugas kita adalah menjadi bagian dari pembangunan dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki, baik bekerja sebagai profesional maupun membuka bisnis-bisnis baru guna memperluas jumlah lapangan kerja. Jika semua masyarakat Indonesia sudah sejahtera, adakah lagi yang lebih membahagiakan dari hal tersebut?